Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji serta dosen pembimbing. Perkenalkan nama saya Amanda Nur Hariza dengan NIM 1706962 2005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning dan Penggunaan Media Pembelajaran Digital terhadap Kemampuan Belajar Siswa MPLB SMKN 14 Jakarta. Untuk bagian ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana latar belakang, research gap, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian yang saya lakukan. Untuk latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh perubahan sistem pembelajaran yang semakin berkembang seiring dari kemajuan teknologi. Nah, selain itu, adanya juga gangguan pembelajaran seperti demonstrasi pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa sekolah memerlukan model pembelajaran yang lebih fleksibel sehingga proses pembelajaran tetap berlangsung tanpa adanya hambatan seperti ini. Nah, di sisi lain, penggunaan media pembelajaran digital terbukti mampu meningkatkan minat dan keterlibatan siswa. Namun, berdasarkan pada hasil observasi yang saya lakukan di SMK 14 Jakarta ini, kemampuan belajar siswa ini belum secara optimal karena metode pembelajaran yang digunakan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi. Nah, oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti apakah penerapan blended learning dan media pembelajaran digital ini benar-benar berpengaruh terhadap kemampuan belajar siswa di SMK 14, khususnya di SMK 14 Jakarta ini. Selanjutnya ada research gap yang uh, saya dapatkan. Yang pertama, sebagian besar penelitian terdahulu hanya menggunakan satu variabel saja, variabel bebas saja, sedangkan penelitian saya menggunakan dua variabel sekaligus. Lalu yang kedua, penelitian sebelumnya banyak menggunakan uh, responden mahasiswa dan dilakukan di luar negeri, contohnya seperti universitas di luar negeri. Nah, untuk penelitian ini dilakukan di Indonesia dan khususnya di SMKN 14 Jakarta. Nah, untuk yang ketiga, variabel dependen yang digunakan juga berbeda dari penelitian terdahulu, lebih banyak mengukur academic performance dan atau academic engagement, sedangkan penelitian ini berfokus pada kemampuan belajar, hanya dari kemampuan seluruh kemampuan dari siswa SMK-nya. Selalu di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang bisa dibaca. Sebenarnya sama aja tujuan dan rumusannya, saling berkaitan. Lalu di sini ada manfaat penelitian, ada secara teoritis dan praktis. Untuk secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai efektivitas blended learning dan media pembelajaran digital. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa, guru, sekolah maupun penelitian selanjutnya, sehingga sebagai referensi pengembangan pembelajaran berbasis teknologi ke depannya. Lalu pada slide selanjutnya itu saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan untuk penelitian ini. Saya menggunakan 3 grand teori karena saya menggunakan 3 variabel. Untuk variabel yang pertama, blended learning, saya menggunakan teori dari Graham tahun 2006. Lalu yang kedua ada teori untuk media pembelajaran digital dari Arsyad tahun 2013. Lalu ada teori kemampuan belajar dari Susanti tahun 2019. Oke, selanjutnya ini ada uh, pengertian menurut uh, beberapa ahli, tapi yang masih terbaru. Jadi yang pertama itu ada variabel blended learning, yaitu pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring, sehingga memberikan fleksibilitas kepada siswa. Itu menurut Horn dan Starker tahun 2014. Lalu variabel kedua ada media pembelajaran digital, yaitu penggunaan media berbasis teknologi yang membantu siswa memahami materi melalui berbagai bentuk penyajian informasi. Itu menurut Mayer tahun 2014. Dan variabel terakhir, kemampuan belajar, yaitu kemampuan
siswa yang dalam memahami, menguasai, serta mengolah materi pembelajaran. Tidak hanya dari hasilnya saja, tetapi dari kemampuan secara generalnya juga itu menurut Kencana dan Rifai tahun 2022. 2022 2022. Nah, untuk hipotesis penelitian ada tiga ya. Untuk H pertama yang didapatkan, H pertama itu terdapat pengaruh positif terhadap blended berpengaruh positif terhadap kemampuan belajar. Yang kedua itu ada media pembelajaran digital berpengaruh positif terhadap kemampuan belajar. Lalu yang ketiga itu ada pengaruh antara blended learning dan secara dan blended learning dan kemampuan belajar pengaruh blended learning dan media pembelajaran digital terhadap kemampuan belajar siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang digunakan, metode penelitian yang digunakan. Maksudnya metode penelitian yang digunakan. Lalu di sini ada metode penelitian yang saya gunakan yaitu kuantitatif dengan metode korelasional. Data ini dikumpulkan melalui penyebaran angket menggunakan skala Likert didukung oleh observasi dan studi pustaka. Lalu populasi penelitian ini sejumlah 72 siswa yang terdiri dari kelas 10 dan kelas 11 MPLB. Karena jumlah populasi relatif kecil, maka saya mengambil teknik sampling yang digunakan adalah sampling total, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitian terdapat pada tabel di gambar. Lalu untuk tempat penelitian saya lakukan di SMK 14 Jakarta, yaitu tempatnya di Jalan Percetakan Negara 2A, nomor 2, RT 11 RW 6 Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Untuk teknik analisis data, saya menggunakan Oke, selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Data analisis menggunakan bantuan dari SPSS, aplikasi SPSS. Tahapan analisis ini meliputi dari uji validitas hingga di mana kita menguji analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, hingga uji R. Seperti itu. Lalu kita masuk pada bab ini yang memaparkan hasil penelitian yang dilakukan pada 72 siswa SMKN 14 Jakarta. Oke, pada slide ini saya melakukan kepada 72 siswa program keahlian MPLB SMKN 14 Jakarta dengan deskripsi pada gambar di atas. Sebanyak 72 orang, presentasinya 100, 64 sebanyak 64 siswa perempuan, yaitu jika dipresentasikan menjadi 88,9%, sedangkan laki-laki sebanyak 8 siswa, jika dipresentasikan menjadi 11,1%. Untuk tingkat kelas, saya menggunakan dua kelas, kelas 10 dan kelas 11. Ya, masing-masing kelas terdiri dari 36 siswa. Semuanya mengisi dan sama-sama seimbang, sama-sama 50%. Selanjutnya, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran umum masing-masing variabel. Dapat dilihat dari seluruh variabel memiliki nilai rata-rata yang relatif tinggi sehingga menunjukkan respon siswa terhadap pembelajaran blended learning, media pembelajaran digital, dan maupun kemampuan belajar berada pada kategori baik. Dapat dilihat nilainya di atas rata-rata semua ya. Oke, selanjutnya itu ada uji validitas. Pada tahapan ini dilakukan uji validitas untuk memastikan setiap butiran
pertanyaan mampu mengukur variabel yang diteliti. Hasil menunjukkan sistem item memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,232, sehingga seluruh pernyataan dinyatakan valid, artinya seluruh instrumen layak digunakan untuk penelitian ini. Dapat dilihat R hitungnya lebih tinggi daripada R tabel. Contohnya kita ambil di X1, pertanyaan pertama itu R hitungnya 0,495 dan R tabelnya 0,232. Jika R hitungnya lebih tinggi daripada R tabel, maka pertanyaan itu dianggap valid. Dan pertanyaan yang saya ajukan semuanya valid. Selanjutnya, setelah uji validitas, saya melakukan uji reliabilitas dilakukan menggunakan Crouch Alpha. Hasil seluruhnya variabel memiliki nilai Crouch Alpha di atas 0,70 sehingga seluruh instrumen dinyatakan reliable atau konsisten. Artinya apabila digunakan kembali pada kondisi yang sama akan menghasilkan data yang konsisten dan sama. Dapat dilihat nilai Crouch alpha-nya di atas 0,70. Contohnya untuk blended learning itu ada di 0,809. Untuk media pembelajaran digital itu di atas jadi 0,9 dan kemampuan belajar juga 0,8. Selanjutnya itu ada uji normalitas untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal. Hasil uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga residual berdistribusi normal. Dengan demikian, syarat analisis regresi telah terpenuhi. Selanjutnya, dilakukan uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang terlalu kuat antara variabel bebas. Hasil menunjukkan nilai tolerance lebih dari 0,10 atau 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Artinya, tidak terjadi multikolinearitas sehingga kedua variabel independen dapat digunakan secara bersamaan. Selanjutnya dilakukan uji heteroskedasitas menggunakan uji Glasser dan scatterplot. Nilai signifikasi seluruh variabel lebih besar dari 0,05 dan pola titik-titik pada scatterplot menyebar secara acak. Artinya tidak terjadi heteroskedasitas sehingga model regresi memenuhi asumsi klasik. Setelah seluruh asumsi terpenuhi, dilakukan analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi yang diperoleh menunjukkan bahwa blended learning maupun media pembelajaran digital memiliki koefisien regresi positif. Hal ini berarti apabila penerapan blended learning maupun penggunaan media pembelajaran digital meningkat, maka kemampuan belajar siswa juga meningkat. Selanjutnya itu ada uji parsial yang diperoleh bahwa variabel blended learning memiliki nilai signifikasi kurang dari 0,05 sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan belajar. Begitu juga dengan pembelajaran digital, media pembelajaran digital yang memiliki nilai signifikasi kurang dari 0,05 sehingga juga berpengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian, H1 dan H2 dapat diterima. Selanjutnya itu dilakukan uji simultan atau uji F yang menunjukkan nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dengan signifikasi kurang dari 0,05, artinya blended learning dan media pembelajaran digital secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemampuan belajar, sehingga H3 dapat diterima.
Lalu koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar kemampuan kedua variabel independen dalam menjelaskan kemampuan belajar. Nilai adjusted R square menunjukkan bahwa sebagian besar variasi kemampuan belajar dapat dijelaskan oleh blended learning dan media pembelajaran digital, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Hasil penelitian menunjukkan blended learning berpengaruh positif terhadap kemampuan belajar. Semakin baik penerapan blended learning, maka kemampuan belajar semakin meningkat. Hasil ini sejalan dengan teori Graham serta penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa blended learning memberikan fleksibilitas belajar, meningkatkan interaksi, serta meningkatkan pemahaman siswa. Untuk hasil atau pembahasan kedua, hipotesis kedua, media pembelajaran digital juga terbukti berpengaruh positif terhadap hasil belajar atau kemampuan belajar siswa. Yang media pembelajaran digital membantu siswa memahami materi melalui kombinasi gambar, video, audio, dan animasi sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Hasil ini mendukung teori Mayer mengenai multimedia learning. Lalu untuk hasil ketiga atau hipotesis ketiga, ketika blended learning dikombinasikan dengan media pembelajaran digital, mempengaruhinya terhadap kemampuan belajar menjadi lebih besar. Kedua variabel saling melengkapi. Blended learning menyediakan fleksibilitas pembelajaran, proses pembelajaran, serta media pembelajaran meningkatkan kualitas dari penyampaian materi. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan implikasi keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, yang pertama itu adalah blended learning berpengaruh positif terhadap kemampuan belajar. Media pembelajaran digital berpengaruh positif terhadap kemampuan belajar. Dan yang ketiga, kedua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan belajar siswa SMPLB SMK 14 Jakarta. Artinya seluruh hipotesis penelitian dapat diterima. Dan selanjutnya ada implikasi praktis. Implikasi penelitian ini bagi sekolah perlunya mendukung penerapan blended learning melalui kebijakan dan fasilitas untuk guru. Penelitian ini menjadi dasar untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih inovatif. Dan untuk siswa, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dapat meningkatkan kemampuan belajar. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama itu sampel hanya berdasarkan dari satu sekolah saja, jumlah responden hanya 72, variabel yang diteliti juga hanya 2 variabel bebas saja, data yang diperoleh melalui kuesioner sehingga masih bergantung pada persepsi responden. Untuk rekomendasi penelitian, selanjutnya disarankan memperluas jumlah responden melibatkan sekolah lain, serta menambahkan variabel untuk motivasi, seperti motivasi belajar, self-effication, dan lingkungan belajar lainnya. Untuk bagi sekolah, penelitian ini diharapkan kepada sekolah dapat menjadi dasar dalam meningkatkan penggunaan blended learning dan media pembelajaran digital. Demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.